Baik Bapak Ibu ya, bagaimana kita selalu hidup bersama Allah ya. Pertama kita mesti memahami ya, ketika kita telah memahami bahwa Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, itu artinya pandanglah Allah itu di atas segala-galanya pada setiap peristiwa dan kejadian. Pandangan inilah yang dilatih dan diasah oleh Khulafaur Rasyidin. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul? Ya Rasul, ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian di dalam hatiku nih, melainkan aku telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu disempurnakan pula kasabnya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ya Rasul, ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul sebelum peristiwa dan setelah peristiwa di mana aku mampu memandang Allahnya. Lalu disempurnakan lagi kasabnya Abu Bakar dan Umar ini oleh Utsman bin Affan. Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian sebelum peristiwa, setelah peristiwa dan bersamaan peristiwa di mana hatiku mampu memandang Allahnya. Lalu kesempurnaan kasab Abu Bakar, Umar dan Utsman ini disempurnakan kasabnya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya Rasul, ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa dan meliputi segala peristiwa, melainkan aku dah mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Jadi ketika hati kita ini telah bermusyahadah, mampu memandang Allah di atas peristiwa dan kejadian sebelum dan setelahnya, maka pada saat itulah kita bisa berlaku sabar dan istiqomah di dalam hidup ini. Jadi orang yang sudah kasab hidupnya hanya dua sebenarnya. Pertama syukur, yang kedua sabar. Ketika diberikan Allah dia karunia dan nikmat, syukurilah itu. Karena itu adalah bentuk karunia-Nya Allah kepada dirinya. Apabila dititipkan Allah kepada dirinya sakit, cobaan, ujian dan musibah, maka dia menyikapinya dengan jalan sabar. Kenapa? Sakit, ujian dan musibah itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Di mana letaknya ujian, sakit itu bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya? Apa kata Nabi? Ma min musibatin tusibul muslim ila kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim yang beriman kepada Allah yang dititipkan ujian kepada dirinya, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam telapak kaki, lalu duri yang kecil masuk ke dalam telapak kaki itu yang mendatangkan rasa sakit, dicabutnya duri yang masuk dalam telapak kaki tadi, maka apa kata Rasul? Duri yang kecil masuk ke dalam telapak kaki itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Inilah yang dikatakan Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi kamu akan masuk surga, kamu akan menjadi hamba dan kekasihku kalau belum nyata ujian itu aku titipkan kepada dirimu. Jadi ujian itu bukan ditimpakan Allah, dititipkan sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika Allah menitipkan ujian kepada kita, sebenarnya Allah sedang mengasah batin dan rohani kita. Contoh, kalaulah bapak, ibu, kita semua punya ladang. Sudah 6 bulan ladang itu tidak pernah kita lihat. Pas kita datang ke sana, rupanya ladang kita tuh udah banyak semaknya. Udah menggunung semak-semak tuh. Ketika kita membersihkan ladang kita itu dengan arit, dengan sabit, rupanya arit dan sabit yang kita bawa itu
majal pula matanya. Majal tau Pak? Tumpul matanya. Ketika tumpul mata arit parang kita itu, bagaimanapun tangannya kuat mengayun untuk merambahnya, membersihkannya, payah bersihnya Bapak Ibu. Capek tangannya, mau putus ketiaknya nggak akan bersih dia. Lalu Bapak Ibu berpikir, bagaimana supaya ya ilalang rumput semak itu cepat kita bersihkan dengan arit yang kita punya tadi. Diapakan aritnya? Diasah. Kalau kuat kali tumpulnya, digerindah. Walaupun digerindah memunculkan percikan api, jangan Bapak Ibu takut parangnya, aritnya akan patah. Jangan. Lihat aritnya setelah digerindah, setelah diasah, dia akan menjadi tajam dan mengkilat. Setelah tajam dan mengkilat, bersihkanlah tuh, potong tuh, cepat bersihnya itu. Maknanya apa? Ketika Allah sedang menitipkan ujian kepada diri Bapak Ibu, sebenarnya Allah sedang mengasah batin Bapak Ibu supaya batin Bapak Ibu menjadi tajam. Kalaulah Bapak Ibu batinnya telah tajam dengan ujian yang Allah berikan, ketika itulah hati itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya, bahwa hidup ini tidak ada kebetulan. Kita ada tidak pernah kebetulan. Dapat bini tidak dapat kebetulan, dapat udah tidak kebetulan, kita ini sehat tidak kebetulan, sakit tidak kebetulan, sukses tidak kebetulan, gagal tidak kebetulan, mati pun tidak ada kebetulan. Inilah yang diajarkan oleh sahabat tadi, supaya hidup kita ini jangan mengomel mengerutu kepada Allah. Siapa yang mengomel dan mengerutu kepada aku, maka dia telah berputus asa daripada rahmat aku. Padahal Allah katakan apa? Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat aku, kata Allah. Oleh karena itu, hidup ini syukuri saja, kalau tidak sabari. Kalau bahasa Ustaz, ada sama dimakan, tak ada sama dicari. Ya, itu mesti dipaham kita. Sehingga kita ini tetap di dalam ridhonya Allah. Allah katakan apa? Siapa yang tidak sabar dengan ujian aku berikan, kata Allah, malam yasbir bil balai walam yardo bi qadai falyakhrut tahtas samai wal yatlub robban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya, dan siapa yang tidak ridho dengan ketetapan dan ketentuan aku yang aku berikan kepada dirinya, falyakhrut tahtas samai, keluar kamu dari kolong langit ini, wal yatlub robban siwaya, cari Tuhan yang lain lagi selain aku, kata Allah. Kalau Allah usir Bapak Ibu dari kolong langit ini, adakah kolong langit selain Allah punya lagi? Enggak. Kalau enggak ada, baik-baik aja lah dengan Allah tuh. Jaga perasaan Allah, jaga batin Allah, jangan sampai tersinggung Allah dengan kita. Ya, kita selalu bertuhan kepada Allah. Selalu kita jadikan Allah itu sebagai budak hawa nafsu kita. Kita suruh-suruh Allah tuh, kita perintah-perintah Allah tuh. Memangnya Allah tuh budak kita, Bapak Ibu? Hah? Senaknya aja kita bertuhan kepada Allah. Jadi bertuhan kepada Allah itu jangan kita jadikan Allah itu sebagai pelayan hawa nafsu kita. Ya. Allah itu Rabb, kita hamba. Kalau Allah kita perintah-perintah, kita tunjuk-tunjuk Allah itu, pertanyaan Ustadz, siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang jadi hamba lagi situ? Kalau Bapak Ibu perintah-perintah Tuhan tuh, aku gini ya Allah, aku gini ya Allah. Coba kalau nak engkau kabulkan Allah, awas, ancam-ancam Allah tuh. Tak mau sholat, tak mau zikir, tak mau berdoa lagi itu. Ya, jadi jangan kita berpikiran Allah tuh budak kita. Kita yang budaknya Allah, makanya sebut hamba Allah. Kita yang patuh. Apa Allah bilang? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak berbuat menurut kehendak nafsunya, akan tetapi kamu hendaklah berbuat dan berkehendak berdasarkan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang patuh saja, Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ada syukuri, tidak ada sabar. Itu yang mesti dipahami. Jangan diatur-atur Tuhan tuh. Ini selalu ngatur-ngatur Tuhan. Ya Allah, kalau aku lakukan ini, ya Allah, nanti apa upahnya ya Allah? Kalau aku masuk surga, surga nomor berapa ya Allah? Padahal apa? Disembah pun aku, dipuji pun aku, ya.
aku tak butuh dengan sembahan dan pujian kamu kepada aku. Aku ini dah Tuhan dah. Tidak disembah pun aku tetap besar. Tidak dipuji pun aku tetap terpuji. Aku ini besar, aku ini terpuji bukan karena dirimu. Aku ini terpuji dengan sendirinya. Jadi aku tak butuh dengan amalmu, Tuhan. Ya, jangan kita anggap Allah itu berutang budi dengan kita. Aku karena sembah engkau ya Allah. Aku karena puji engkau ya Allah. Sekarang, engkau penuhi keinginan aku ya Allah. Itu kan rancak dia awak sih itu mah. Lihat tuh Bapak Ibu tuh, pasti tidak tahu tuh. Tuh senak kita aja tuh dah, senak kita aja tuh. Padahal ya Allah tuh tak butuh dengan amal-amal kita. Pertanyaannya, kalau Allah tak butuh dengan amal-amal Bapak Ibu, ini jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Makanya jangan pulang dulu sedikit, ini kalimat ini akan merusak nanti jadinya. Kalau Allah tuh tak butuh dengan amal-amal dan ibadah Bapak Ibu, lalu kenapa Allah perintahkan kita beribadah, Ustaz? Kenapa Allah suruh kita ini sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, bersedekah, berwirid? Kalau Allah memang tak butuh dengan amal ibadah kita. Maksudnya gini ya, Allah suruh kita beribadah, sholat, berpuasa dan sebagainya. Allah ingin tahu saja sejauh mana keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah setelah kita mengatakan anta robbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku ya Allah dan aku adalah hambamu. Rupanya beribadah itu menunjukkan bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Bukan beribadah itu ingin ngatur-ngatur Tuhan, bernegosiasi dengan Allah, ingin mencari untung dan laba. Makanya Nabi sindir kita ini dengan sindiran yang lunak tapi tajam, menggetarkan jantung. Apa sindiran Nabi? Laulan naru masajada lillahi sajidun. Jikalau Allah tidak menciptakan neraka, maka tak ada orang yang mau sujud kepada Allah. Kenapa orang mau sujud kepada Allah? Karena Allah ciptakan neraka. Daripada masuk neraka lebih baik sholat. Masa daripada masuk neraka lebih baik sholat? Daripada masuk neraka lebih baik berpuasa? Kalau tidak diciptakan oleh neraka, haram noji itu untuk beribadah. Tahu haram noji? Takkan mau dia beribadah. Kenapa? Neraka pun tidak ada. Sekarang Ustaz putar logikanya dengan bahasa logika filsafat terbalik namanya. Kalau Allah tidak jadi menciptakan sorga, Allah tak jadi buat sorga Bapak Ibu. Neraka tetap dibuat Allah juga. Maukah Bapak Ibu sholat berpuasa? Sorga tak jadi dibuat. Tak jadi dibuat sorga oleh Allah. Neraka tetap dibuat. Maukah Bapak Ibu sholat, berpuasa, sholat juga, puasa juga, neraka juga yang ada? Pastilah orang yang ingin masuk surga tak mau dia beribadah. Kita beribadah kan ingin masuk surga. Sekarang surga tak ada, neraka aja cuma yang ada. Sama aja dengan orang berbuat jahat, abialah, nggak usah lagi beribadah. Itu tingkatan orang syariat itu selalu mencari untung dan laba, bernegosiasi dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Allah. Ya, andai kata Allah tidak menciptakan surga dan tidak memberikan upah dan pahala kepada kita, apakah tidak layak Allah itu disembah, dituhankan, diagungkan dan dibesarkan? Tentu layak, tentu pantas. Kalau Allah itu layak dituhankan, disembah dan diagungkan, kenapa kalau Allah tidak menciptakan surga, kenapa orang nggak mau beribadah? Berarti kan ada ujung-ujungnya di situ, ada udang di balik peyek itu dah. Ini yang mesti dipahami ilmunya. Orang yang sudah duduk pada makom mahabbah, sudah duduk pada makom rindu dan bermanja-manja dengan Allah, mau ada sorga, mau tidak ada sorga, mau ada neraka atau tidak, aku beribadah bukan karena sorga, aku beribadah bukan karena neraka, aku beribadah itu karena bermahabbah dan bermanja-manja dengan Allah. Oleh karena itu, carilah pemilik sorga, cari pemilik neraka, cari pemilik dunia dan akhirat. Siapa pemilik sorga, neraka, dunia dan akhirat? Allah. Siapa yang sudah dapat Allah, diberinya kemuliaan dunia, diberinya kemuliaan akhirat itu. Artinya apa? Kalau bapak ibu beli kambing, insya Allah pasti dapat talinya. Kalau bapak ibu beli tali, insya Allah tidak dapat kambingnya.
Siapa yang kejar dunia, maka akhirat tak akan pernah dapat. Tapi siapa yang kejar akhirat, dunia pasti dapat. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atasnya. Siapa yang mengejar Allah untuk dunia dan untuk akhirat, maka dunia dan akhirat itulah yang menjadi sembahannya. Sementara Allah itu hanyalah budak saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Ustaz buat dari bawah sedikit ya. Ini Ustaz potong-potong. Karena ini udah siang, nggak lemah baterainya sedikit. Ada pelan-pelan aja. Ustaz, nah, nomor 1 dulu. Ini sampai ke atas puncaknya. Bapak Ibu makomnya di mana nanti? Siapa yang kejar dunia, maka akhirat itu akan luput. Luput apa artinya? Lepas. Nah, siapa yang kejar dunia, maka akhirat itu akan lepas. Kebalikannya, siapa yang kejar akhirat, maka dunia itu akan dapat. Bapak Ibu ya. Nah, naik kita ke atas makomnya lagi. Siapa yang dapatkan Allah, siapa yang dapatkan Allah, maka dunia dapat, akhirat dapat. Ini batu licin ke atas lagi. Batu licinnya, siapa yang dapatkan Allah, tujuannya untuk dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itulah yang menjadi Tuhannya, dunia dan akhirat itu yang menjadi sembahannya, sedangkan Allah bagi dirinya sebagai wasilah saja untuk mendapatkan tujuannya dunia dan akhirat. Pak Bapak Ibu tuh, siapa yang dapatkan Allah, tujuannya untuk dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itu yang menjadi sembahannya, dunia dan akhirat itu akan menjadi Tuhannya, sedangkan Allah bagi dirinya sebagai wasilah, perantara saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Oleh karena itu, beribadah jangan cari apa-apa. Ya, beribadah itu patuh sajalah. Allah itu tahu apa yang menjadi keinginan dan hajat kita, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu punya hajat dan keinginan? Ya. Kalau Bapak Ibu punya hajat dan keinginan, siapa yang lebih tahu? Ya, apakah Allah dan kita lebih tahu hajat dan keinginan kita, atau kita lebih tahu daripada Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita? Allah lebih tahu apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Kalau Allah lebih tahu apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, itu artinya belum kita meminta, belum kita berhajat, Allah dah tahu tuh. Makanya sebelum kita meminta, Allah lengkapi permintaan kita itu, Allah lengkapi hajat kita itu. Buktinya apa? Ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, ya, masih dalam 40 hari baru, ya. Karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di saat kita lahir, maka Allah dah persiapkan namanya ASI, air susu ibu. Adakah ibu-ibu waktu anak lahir dikasih namanya pop es? Kopi? Kan tidak ada kan? Yang dikasih waktu anak kita lahir itu adalah air susu ibu. Siapa yang mempersiapkan ASI itu sebelum anak itu lahir? Allah. Maka Allah lebih tahu kebutuhan anak kita dibanding ibu tahu kebutuhan anaknya. Lalu kenapa kita setelah kita dewasa, sudah sarjana, kok ragu pula dengan jaminan Tuhan? Ragu kita dengan kemampuan Allah. Siapa yang ragu dengan jaminan dan kemampuan aku? Kamu aja lah jadi Tuhan lagi gitu Tuhan. Jangan bertuhan juga dengan aku. Inilah mesti bersifat sami'na wa ta'na. Ya, jadi bertuhan kepada Allah itu patuh sajalah. Karena Allah janjikan apa kepada kita? Ya, apa kata Allah? Man amila solihan min zakari au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka aku beri dia kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Siapa yang aku beri kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya,
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka aku akan memberikan balasan yang terbaik kepada dirinya ya dibandingkan amal yang dia perbuat. Maksudnya apa? Kalau Bapak ingin masuk surga ya, sekiranya ada surga itu namanya surga VIP, maka Allah masukkan kita kan surga VIP itu surga Baitul Ma'mur itu. Jadi karena Allah tahu yang menjadi hajat dan keinginan kita, oleh karena itu jangan kita bernegosiasi dengan Tuhan. Patuh aja lah tuh. Itu aja menurut Ustaz. Kenapa Bapak Ibu sholat? Menunjukkan kepatuhan Ustaz, menunjukkan keimanan Ustaz. Kenapa sholat? Untuk bayar utang Ustaz. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Kalau di bumi keluarkan ya Allah. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Kalau sedikit banyakkan ya Allah. Kapan juga pandai bersyukur lagi? Ya, padahal Allah katakan apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa juga lagi yang belum aku beri kepada dirimu, kata Allah. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah kepada kita Bapak Ibu, lalu kita pandai bersyukur Bapak Ibu, syukurnya kita, walaupun kita rajin beribadah yang wajib dan yang sunnah, syukurnya kita dalam beribadah kepada Allah itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya apa? Nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita itu belum sebanding dengan amal kita. Rajin pun kita, walaupun hitam kening kitanya 3 hitamnya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang nggak hitam. Itu belum sepadan, belum sebanding dengan nikmat yang aku berikan kepada dirimu. Contohnya, nikmat penglihatan ini, yang 1 ini tidak sepadan dengan amalmu. Belum lagi yang kiri, belum lagi pendengaran, belum lagi lisan, belum lagi akal pikir. Kalau akal pikir dicabut Tuhan, diantarkan orang kita ke rumah sakit jiwa, sudah. Allah. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba ingin membalas budi pula dengan Allah. Tidak bisa, kata Allah. Kenapa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khosirin. Kalau bukan karena rahmat dan karunia aku kepada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada aku. Tak bisa kita ini sholat, berpuasa dan berzakat. Tapi kenapa kita bisa mendirikan ibadah sholat, berpuasa dan berzakat? Itu karena rahmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya, sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu bukan karena kemampuan, usaha, dan ikhtiar kita. Akan tetapi sebesar zarah yang keluar dari diri kita, suatu kebaikan, itu semata-mata karena rahmat dan karunia Allah kepada diri kita. Apa pahamnya itu? Sekiranya satu kebaikan yang keluar dari diri kita, walaupun itu sebesar zarah, karena itu adalah rahmat dan anugerah Allah kepada diri kita, lalu di mana letaknya alasan kita untuk menuntut balik Allah itu? Di mana letaknya Bapak Ibu nuntut Allah pada sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk anugerah dan karunia Allah berikan kepada kita. Tak layak kita tuntut Tuhan itu. Kita sholat itu karena karunia-Nya. Kita bisa beribadah itu karena karunia-Nya. Karena kita tidak ada. Kalau bukan karunia aku, tidak ada terbetik dan terlintas di dalam hatimu untuk melakukan ibadah kepada aku, kata Allah. Maka belajar beribadah itu ya belajar ikhlas. Ikhlas apa surah ikhlas, Bu? Apa bunyi surah ikhlas, Bu? Coba baca sama dengar. Pertanyaannya, awal sampai akhir surah ikhlas sama Pak Ibu baca tadi, ada enggak bunyi lapasnya ikhlas? Ada? Tapi kenapa disebut surah ikhlas? Mana yang dikatakan ikhlas itu? Nah, ini mesti paham. Ikhlas itu artinya kan murni. Murni itu tidak tercampur dengan apapun. Kalaulah ikhlas itu murni, tidak tercampur dengan apapun, maka yang ikhlas itu hanya Allah semata-mata. Itulah maknanya ikhlas itu duduknya kul huwallahu ahad. Ahad itu aku cuma yang ada.
Wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Aku cuma yang ada. Wa aqimis sholata li zikri. Si zikri itulah yang sholat sebenarnya. Kalau terjemahnya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maknanya, zikri itu salah satu nama daripada Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama daripada Allah, maka namanya itu tidak pernah berpisah dengan dirinya. Karena dia cuma yang ada, maka dialah yang bernama zikri itu. Disitulah letaknya, aku yang memuji akan diriku sendiri di situ. Ini Allah katakan, Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengaku-ngaku Muhammad, yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk di dalam sholat. Akulah yang berdiri, ruku, sujud di dalam sholat itu. Karena aku cuma yang ada. Dirimu itu aku yang dirimu. Mana ada dirimu di situ? Kalau ada dirimu di situ, ngaku-ngaku dah Tuhan. Masuklah dalam neraka bertubi-tubi, masuknya baju-baju namanya itu. Berkelompok-kelompok tuh. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku. Ya, tapi jangan pula ingin jadi Tuhan. Nah, itu saya ingatkan tuh, nanti salah-salah pula menjadi Tuhan pula kita selama ini ngaji ini, Jangan ngaku Tuhan, jangan ingin jadi Tuhan, jangan ingin merampok Tuhan. Ya. Berarti bagaimana Ustaz? Pokoknya kalau kita belajar ini, akui sajalah Allah itu yang Tuhan, Allah itu yang Rob kita, tidak pernah ada. Disitulah diam. Jadi kalau udah ma'rifat tuh diam aja lagi, jangan sebut-sebut juga. Jadi letakkanlah ya ilmu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang hakikat jangan disebut-sebut, simpan di dalam. Kalau disebut itu dalam rangka belajar dan mengajar. Kalau sudah paham, sempurnakan dalam bentuk syariat. Panggillah sahabatku, istriku, suamiku, teman, nggak apa-apa. Asal kita dah paham siapa rahasia hakikat teman, sahabat, suami dan istri itu tiada lain adalah Allah. Nah, jadi yang sudah mengenal Allah, sembunyikan rahasia itu. Contoh aja lah, kita pakai celana panjang kayak Ustadz nih, atau baju nih, ya. Tentu yang bagusnya di luar kan Pak. Ya, sekarang kita balik ke letaknya. Yang di dalam letakkan di luar, yang di luar letakkan ke dalam. Pergilah jalan-jalan kita itu. Beginikan orang ya. Ini baju nih, Ustadz balikkan letaknya. Yang di luar nih Ustadz putar letaknya di dalam, yang di dalam letakkan di luar. Pasti orang bilang begini nih, kalau karena kawan ngomongnya. Yang dah rusak nih lah, kena sarapnya tuh. Jadi yang di dalam letakkan di dalam, yang di luar letakkan di luar. Itu mesti dipahami. Jadi pandangan zohir nampak hambanya. Nih lihat, pandangan zohir nampak hambanya. Pandangan zohir nampak manusianya. Pandangan zohir nampak udah bini, istri, teman dan sahabatnya. Pandangan batin nampak Allahnya. Nampak dah arti nampak. Kita lihat. Itu pandangan zohir nampak teman, pandangan batin tampak Allah. Disitulah kita memandang Allah itu dengan mata hati. Kan udah putus dah. Itu Pak jawabannya Pak ya. Panjang nih jawabannya nih kemana-mana.